Hati-hati warga Israel, pemimpin Zionis akan mendorongmu ke tepi jurang, lengserkanlah pemimpin kalian. Taking their power that they got democratically and they're ruining our democratic systems forever. And I will not let this pass ever. I will do everything in my We will show up at the president's residence. We will extend our hand. I call on Netanyahu to take away the threats, ultimatums, and extreme statements that keep us away from the goal. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Kondisi Israel diketahui makin memanas setelah setiap minggu tanpa henti ribuan warga Israel turun ke jalan dan memprotes kebijakan-kebijakan baru rezim Zionis hingga mendesak PM koruptor Israel si Netanyahu untuk turun dari jabatannya dan bertanggung jawab atas pecahnya perang saudara di Israel. Kelompok perlawanan Palestina ikut turun tangan dan menyerukan pada warga Israel jika negaranya tidak layak mempertahankan pemimpin yang akan mendorong kalian pada jurang yang curam. Kelompok perlawanan Palestina Arin Al-Aswad menyampaikan pesan kepada pemukim Zionis dengan menegaskan tentara Israel berbohong kepada kalian dan akan membawa kalian ke tepi jurang. Menurut kantor berita Sahab, Arin Al-Aswad dalam pesan yang disampaikan kepada pemukim Zionis hari Jumat mengatakan, panggilan publik datang bagi rezim agresor yang mengira bisa mengakhiri perlawanan sebab kejahatan mereka akan menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Pasukan Arin Al-Aswad hari Jumat menggelar parade bersenjata di Jalan Nablus pada peringatan Kesayidan Wadi Al-Hawa, salah seorang komandan kelompok perlawanan Palestina ini, dan mengumumkan, kami akan terus berada di arena pertempuran, tidak akan pergi. Juru bicara Arin Al-Aswad menegaskan, kita semua orang Palestina percaya pada persatuan dan solidaritas dalam darah, perjuangan, dan operasi perlawanan bersenjata. Pada Kamis pagi, 3 pemuda Palestina gugur di kamp tepi barat setelah terjadi serangan tentara rezim Zionis ke daerah itu. Menanggapi kejahatan rezim Zionis di berbagai wilayah tepi barat, kelompok perlawanan Palestina melancarkan operasi anti-Zionis yang meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Angkatan Udara Israel membangkang dan tolak lakukan operasi militer. Pembangkangan makin masif di Israel hingga melebar ke militer Israel. Angkatan Udara Israel malah memilih untuk tidak melakukan operasi sebagai aksi protes yang dilakukan melawan rezim pemerintahan terbarunya, yang mana hal ini juga dilakukan pasukan yang lain untuk mogok kerja dan tidak melayani negaranya lagi. Maka dipastikan kondisi pertahanan Israel tengah lengah, bahkan bisa kecolongan dengan mudah dari segi keamanannya, membuat musuh lebih cepat mengakses. Pasukan khusus Angkatan Udara Israel, Saldak, melancarkan pembangkangan tentara dengan menyatakan menolak melakukan dinas militer mereka. Kabinet ekstremis yang dipimpin oleh Benjamin Netanyahu telah membuat keputusan dan tindakan yang akan menggerakkan rezim Zionis ke arah krisis sipil. Bahkan jika terus berlanjut akan memicu perang saudara. Menurut kantor berita Palestina, para komandan Saldak hari Rabu mengumumkan penentangan mereka terhadap rencana Perdana Menteri rezim Zionis Benjamin Netanyahu untuk memberlakukan reformasi yudisial menyulut eskalasi konflik dengan Palestina. Para komando Saldak menolak bertugas karena menilai terjadi upaya mengubah tugas militer dari demokrasi ke arah kediktatoran. Pekan lalu pasukan dan perwira senior unit cadangan di Angkatan Darat dan Udara Israel mengkritik tindakan kabinet Netanyahu. Mereka mengancam jika tindakan
pengejaran ini berlanjut, maka akan berhenti dari dinas militer. Pasukan militer yang meliputi pilot dan perwira senior serta aktif di sektor intelijen militer dan pertahanan udara menandatangani surat dan menekankan bahwa dinas militer mereka harus mematuhi aturan rezim Zionis, apa yang disebut kebebasan berpikir tanpa ada ketakutan sama sekali. Keputusan kabinet Netanyahu untuk mengubah sistem peradilan rezim Zionis kini telah menyebabkan ketegangan politik dan konflik antara koalisi yang berkuasa dan faksi oposisi Israel. Puluhan roket ditembakkan dari wilayah Gaza ke Israel pada Jumat malam. Aksi kekerasan terbaru merupakan pertikaian paling serius antara Israel dan Gaza. Hanya dalam waktu setahun, militer Israel memperingatkan bahwa operasi terbaru dengan nama Sunday Breaking Dawn dapat berlangsung selama sepekan. Sebelumnya, sirine peringatan rudal terus terdengar di kota Israel pada hari Sabtu. Di tengah lebih banyak laporan adanya serangan udara di Gaza yang diklaim Israel untuk menargetkan kelompok militan PIJ. Namun sejauh ini, Hamas, kelompok militer terbesar di wilayah itu, memiliki ideologi serupa dengan kelompok Jihad Islam, sering mengkoordinasikan tindakannya dengan kelompok itu. Tampaknya tidak menembakkan senjata roketnya yang berukuran besar. Akibatnya tidak ada laporan serangan udara Israel yang menargetkan kelompok Hamas. Hamas mengeluarkan pernyataan keras pada hari Jumat malam mengatakan bahwa kelompok perlawanan telah bersatu. Bagaimanapun, kehidupan di wilayah Palestina jauh lebih sulit dalam sepekan terakhir setelah Israel menutup penyeberangannya dengan Gaza. Hal itu terjadi di tengah kekhawatiran bahwa kelompok Jihad Islam akan membalas penangkapan salah satu pemimpinnya di wilayah utara tepi barat. Perhitungan kelompok Hamas dapat berubah jika misalnya korban tewas warga sipil di Gaza meningkat. Siapakah kelompok Jihad Islam Palestina? PIJ yang merupakan salah satu kelompok militan terkuat yang beroperasi didukung oleh Iran dan bermarkas di ibu kota Suriah, Damaskus. Kelompok ini bertanggung jawab atas banyak serangan, termasuk tembakan roket dan penembakan terhadap Israel pada November 2019. Israel dan PIJ terlibat dalam konflik 5 hari setelah aksi pembunuhan oleh Israel terhadap seorang komandan PIJ yang menurut Israel telah merencanakan serangan yang akan segera terjadi.